Bapa kita, serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muda dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, yang tertulis dari Mazmur atau Psalmen 117 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Puji majahoba hamu aliaka parbegu sudena, puji maibana hamu aliaka bangso sudena. Ima saatnya. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepertinya memuji Tuhan bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita sebagai pengikut Kristus. Mungkin hal itu biasa kita lakukan dalam ibadah harian yang kita lakukan dengan bernyanyi, bagian dari memuji Tuhan, mengikuti pertanyaan kategorial, atau mungkin di ibadah minggu memuji Tuhan dengan nyanyian, dengan suara, dengan talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Tentu kita mengatakan bahwa hal itu baik adanya, meskipun memuji Tuhan tidak hanya sebatas demikian, dengan nyanyian, dengan suara semata, namun seluruh aspek kehidupan kita haruslah menunjukkan bagian dari memuji Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, seharusnya itu adalah merupakan bagian dari cara kita memuji Tuhan. Itu yang disampaikan oleh pemazmur dalam nats ini. Ketika dikatakan pujilah Tuhan, hai segala bangsa, dan megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Bahkan di ayat 2 mengatakan sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam ayat 2 disebutkan alasan yang paling mendasar bagi seorang pemazmur dia memuji Tuhan adalah karena dia bisa melihat dengan baik kasih setia Tuhan. Dia bisa merasakan dengan baik kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak hanya dalam waktu sesaat, tetapi dia mengatakan selama-lamanya kesetiaan Tuhan yang dirasakan di dalam perjalanan kehidupannya. Pemazmur dengan baik menyimpan dalam memorinya apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Pemazmur secara jujur melihat perbuatan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam keluarganya maupun di dalam bangsanya. Namun bukan berarti ketika dia mengatakan kasih setianya hebat dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya, bahwa seolah-olah hidup daripada pemazmur mulus-mulus saja, tanpa tantangan, tanpa rintangan. Bukan demikian. Seperti yang kita tahu dalam pengalaman kehidupan pemazmur di dalam hidupnya, tantangan silih berganti, bahkan nyawanya, hidupnya juga terancam. Namun di tengah-tengah kondisi seperti itu juga dia masih bisa melihat perbuatan Tuhan, kasih setia dan kesetiaan Tuhan yang begitu hebat di dalam kehidupannya. Dia tidak membiarkan ancaman atas hidupnya, atas nyawanya, tantangan yang dia alami membuat imannya menjadi redup, sehingga semangatnya menjadi luntur untuk memuji Tuhan. Tidak ada dalam kehidupan seorang pemazmur memiliki model yang seperti itu.
tetapi terus menerus tanpa memperhatikan apa yang dialami, tanpa melihat apa yang dia hadapi pada saat itu, tetapi dia dengan konsisten dan setia terus menerus memuji Tuhan. Itu yang bisa kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita pula. Bagaimana di tengah-tengah kehidupan kita, meskipun di masa-masa pahit, di masa sulit COVID-19 pada saat ini, kita masih bisa jujur melihat setiap perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita masih bisa bernapas, ketika anak-anak kita masih bisa sekolah, ketika cucu masih bisa sekolah, ketika kita masih bisa melakukan pekerjaan meski harus mengikuti protokol kesehatan, ketika penghasilan kita berkurang, tetapi kita masih bisa menikmati berkat Tuhan dengan makan dan minum walaupun seadanya, tetapi kita masih bisa melihat pekerjaan Tuhan dan kita masih bisa melihat betapa kasih setia dan kesetiaan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Berangkat dari situlah maka seorang pemazmur dalam dirinya, dalam hidupnya, tidak tega untuk mengkhianati Tuhan yang begitu baik di tengah-tengah hidupnya. Seperti itulah ajakan Tuhan bagi kita untuk senantiasa terus menerus. Jangan jadikan alasan situasi dan kondisi yang kita alami, kita hadapi, sehingga membuat kita untuk tidak datang memuji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi baiklah, sama seperti pemazmur, bagaimana dia boleh menjadi motivator bagi yang lainnya, menjadi pendorong, bahkan dia menyebutkan supaya bangsa-bangsa boleh memuji Tuhan, karena orang-orang yang memuji Tuhan di dalam kehidupannya menunjukkan, memperlihatkan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu, marilah kita memakai kesempatan waktu selagi Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kita untuk boleh setia terus menerus memuji Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.